FIFA ubah aturan sepak bola gara-gara timnas Indonesia U17 dan Australia U17 ogah lakukan serangan di 30 menit terakhir. Ramdhani Bur, jurnalis Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 pukul 10.39 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 dan Australia U17 enggan melakukan serangan dalam 30 menit terakhir. Foto, RCTI Plus. No. Total Sare. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akan mengubah aturan sepak bola gara-gara timnas Indonesia U17 dan Australia U17 yang sama-sama udah melakukan serangan di 30 menit terakhir pertandingan. Laga timnas Indonesia U17 vs Australia U17 yang merupakan leg play pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024 malam ini menjadi sorotan pencinta sepak bola Asia. Menyebabnya ketika laga memasuki menit 60, kedua tim enggan melakukan serangan. Timnas Australia U17 yang menguasai bola hanya memberikan passing antar pemain tepat di garis tengah lapangan, atau mundur sedikit dari garis tengah lapangan. Di sisi lain, timnas Indonesia U17 juga enggan melakukan pressing kepada timnas Australia U17. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengakui cukup riskan jika timnas Indonesia U17 melakukan pressing. Sebab, jika kalah dari Australia U17, timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos Piala Asia U17 2025. Saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini. Namun, kalau kita kalah kami tidak lolos Piala Asia maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Pastinya terlihat tidak baik dan saya yakin pemain pun merasakan hal yang sama di lapangan, kata Nova Arianto. Tak heran timnas Indonesia U17 dan Australia U17 sama-sama enggan melakukan serangan di 30 menit akhir pertandingan. Sebab, hasil imbang sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia U17 dan Australia U17 lolos Piala Asia U17 2025. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah FIFA bakal mengubah aturan pertandingan layaknya di cabang olahraga? Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal timnas Australia U17 yang cuma passing-passing sejak menit 60 saat menghadapi timnas Indonesia U17 di match play pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Arya mengatakan, Australia U17 melakukan strategi itu karena takut dengan timnas Indonesia U17. Ia menilai Australia takut kalah dari timnas Indonesia U17 yang bermain lepas di awal laga. Menurutnya, Australia U17 memilih mencari aman dengan hasil imbang dalam laga pamungkas fase grup tersebut. Baik timnas Australia U17 dan timnas Indonesia U17 masuk ke lapangan dengan optimisme tinggi, sebab tim yang menang akan lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup G. Namun, setelah melihat kondisi di grup lain, hasil imbang sudah cukup meloloskan Australia U17 dan timnas Indonesia U17 ke Piala Asia U17 2025. Setelah sempat seru di awal, semuanya berubah sejak menit 60. Pada menit ke-60, jalannya pertandingan berubah karena Australia U17 hanya passing-passing saja tanpa ada keinginan menekan timnas Indonesia U17. Sementara itu, di sisi lain timnas Indonesia U17 hanya menunggu di area pertahanan mereka. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 0-0. Australia U17 dan timnas Indonesia U17 berhak lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai juara dan runner-up grup. 16 negara yang lolos Piala Asia U17 2025 sudah diketahui. Mereka ialah Korea Utara selaku juara grup A, Afghanistan, juara grup B Korea Selatan, juara grup C China, runner-up grup C Thailand, juara grup D Uzbekistan, juara grup E Irak, runner-up grup E Jepang, juara grup F Australia, juara grup G Indonesia, runner-up grup G UEA, juara grup K Yaman, juara grup I Vietnam, runner-up grup I Tajikistan, juara grup J Oman, runner-up grup J, dan Arab Saudi tuan rumah. Sesuai regulasi, selain 10 juara grup, ada 5 runner-up terbaik yang diizinkan lolos Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3-20 April tahun 2025. Penentuan 5 runner-up terbaik ini berdasarkan pencapaian poin di masing-masing grup. Dalam perhitungan klasemen runner-up terbaik,
hanya hasil melawan tim peringkat 1 dan 3 saja yang masuk hitungan. Alhasil, timnas Indonesia U17 tercatat mengoleksi 4 angka, hasil imbang melawan Australia U17 peringkat 1, serta menang atas Kuwait U17 peringkat 3. Di peringkat klasemen akhir runner-up terbaik, timnas Indonesia U17 menempati posisi 3 dengan 4 angka dan selisih gol plus 1. Timnas Indonesia U17 hanya kalah dari China U17 Grup C dan Vietnam U17 Grup I. Bek NEC Nijmegen, Thomas Olwejan, berbicara tentang persaingan dengan bintang timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, untuk mendapatkan tempat utama di tim. Olwejan mengatakan senang bisa bersaing dengan pemain bagus seperti Kelvin. Thomas Olwejan belakangan ini menggeser peran Kelvin Verdonk sebagai bek kiri NEC Nijmegen. Pemain berusia 28 tahun itu menjadi pilihan utama dalam 2 pertandingan terakhir NEC Nijmegen. Sejauh ini, Olwejan sudah membukukan 9 penampilan plus 2 assist bersama NEC Nijmegen. Sedangkan Kelvin, dia unggul 1 penampilan 10 kendati tanpa mencatatkan assist ataupun gol. Olwejan mengatakan senang bisa bersaing dengan bek sekaliber Kelvin Verdonk. Menurutnya, persaingan untuk mendapat tempat utama adalah hal yang baik untuk perkembangan tim. Saya pikir persaingan hanya bagus di tim. Itu membuat kita semua tetap waspada. Kamu hanya memiliki tim yang sangat kuat, kata Olwejan. Walau demikian, Olwejan mengakui bahwa Kelvin sedikit kecewa karena posisinya mulai tergeser. Meski begitu, Olwejan tidak bisa berbuat banyak karena semua merupakan keputusan dari pelatih. Ya, saya bisa memahaminya. Kelvin sedikit kecewa. Kami juga bisa bermain bersama seperti yang kami lakukan di pertandingan lainnya. Pelatih membuat pilihan. Tentu saja menurut saya dia adalah pelatih yang baik. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi Kelvin adalah pemain bagus. Saya tidak akan berkomentar lebih jauh mengenai hal itu. Dalam laga terakhir melawan Almere City di Yanmar Stadion pada Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024, Olwejan membuat kesalahan fatal. Pemain berpaspor Belanda itu menjadi penyebab kekalahan NEC Nijmegen dari Almere City, 0-1 karena melakukan gol bunuh diri.